Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah Smiling Kids. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih buat berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan mulai dengan ibadah kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya, semua karena campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih.
Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milikmu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Panggil nama Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Kami milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan, genggam tanganku, ku rindu di dekatmu. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kami datang menyembah di bawah kaki-Mu Tuhan. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan,
Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan, bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang Deborah dan Barak mengalahkan orang Kanaan. Terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan 5. Ayat hafalannya terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Begini bunyinya, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Adik-adik, di pegunungan Efraim, di antara kota Rama dan Betel, ada sebuah pohon yang tinggi yang sudah tua yang dikenal sebagai pohon korma Deborah. Pohon korma ini telah menjadi sebuah tempat pengadilan. Allah telah memberi Bani Israel seorang pemimpin yang baru, seorang wanita bernama Deborah, istri Lapidot. Allah memberinya pengertian sehingga ia dapat menasihati orang Israel dalam berbagai persoalan. Ia juga dapat bernubuat dalam nama Tuhan. Orang-orang datang ke pohon korma Deborah di mana ia menasihati dan mengadili mereka. Waktu itu Yabin, seorang raja Kanaan yang tinggal di sebelah utara di kota Hasor, menindas Bani Israel. Dalam masa penaklukan daerah utara, Yosua membakar habis kota itu, tetapi suku Naftali yang mendiami daerah tersebut membiarkan Yabin membangunnya kembali. Mereka sangat takut terhadap Yabin dan Sisera, panglimanya. Yabin mempunyai 900 kereta besi. Ia tidak hanya mengendalikan dan menekan suku Naftali, tetapi juga daerah Sebulon dan Isakar. Hal yang menjengkelkan ini sudah berlangsung 20 tahun lamanya. Allah membiarkan hal ini terjadi karena Bani Israel telah melupakan Allah dan menyembah dewa-dewa bangsa kafir tetangga mereka. Deborah sering duduk di bawah pohon korma itu dan memohon pengampunan Allah atas bangsanya. Allah mendengar doa Deborah. Orang Israel juga mulai berseru meminta pertolongan pada Allah. Allah mendengar seruan mereka dan siap untuk menolong mereka. Pada suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Deborah. Aku sudah memilih Barak, seorang pemimpin suku Naftali dari kota Kedesi. Aku akan memberitakan kemenangan atas Yabin dan Sisera melalui dia. Setelah mendengar firman Tuhan itu, Deborah segera mengirim seorang utusan untuk memanggil Barak di kota Kedesi. Datanglah padaku segera. Ada hal yang sangat penting yang hendak kusampaikan kepadamu. Beberapa hari kemudian, datanglah Barak menghadap Deborah. Ia memberi salam dengan hormat sambil berkata, "Hambamu sudah tiba. Apa maksud ibu memanggil saya? Duduklah Barak, dan dengarlah apa yang Tuhan firmankan kepadaku," jawab Deborah. Tuhan berkata, "Kumpulkanlah 10.000 orang dari suku Naftali dan suku Zebulon. Bawalah mereka ke Gunung Tabor. Aku akan menggerakkan Sisera dan pasukannya ke sungai Kison, dan di situ aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Barak duduk dan merenungkan firman Tuhan tersebut. Hatinya senang karena Tuhan akan menolong mereka. Tetapi ia juga terbayang-bayang akan Sisera dan pasukannya serta kereta-kereta besinya. Ia berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut maju bersama aku akan pergi. Jika tidak, aku pun tidak akan maju." Deborah memandang kepada Barak dan berkata, "Baiklah, aku ikut denganmu. Tetapi karena engkau sangat takut, kehormatan tidak akan sampai kepadamu.
karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Nah adik-adik, kemudian Deborah berdiri dan bersiap-siap. Ia berangkat bersama Barak menuju ke Kedesi, kota Barak. Di sana, Barak mengumpulkan 10.000 laki-laki dari suku Naftali dan suku Sebulon. Dengan semangat, Deborah menyampaikan rencana Tuhan kepada mereka. Hai orang-orang Naftali dan Sebulon, Tuhan sudah mendengar seruan kita dan akan melepaskan kita dari tangan orang Kanaan. Jangan takut akan Sisera dan pasukannya serta kereta-keretanya. Takutlah akan Tuhan saja, karena beginilah janji Tuhan. Aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin menuju sungai Kison dengan semua tentara dan keretanya, dan di sana aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Waktu mendengar firman Tuhan melalui kata-kata Deborah, orang-orang Naftali dan Sebulon menjadi berani. Bukankah Tuhan pada zaman dahulu menolong nenek moyang mereka dengan kuat? Ia juga akan menolong mereka sekarang. Mereka sungguh percaya pada Tuhan. Mereka akan mengalahkan Sisera. Pada malam itu orang Israel mengikuti Deborah dan Barak mendaki gunung Tabor. Dari atas gunung itu mereka dapat memperhatikan semua yang terjadi di bawah. Panglima Sisera diberitahu bahwa Barak dan pasukannya berada di gunung Tabor. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ya, mereka kelihatannya berani. Sudah 20 tahun aku menguasai mereka. Apa yang dapat mereka perbuat untuk melawan aku? Tentara mereka tidak tahu cara bertempur. Dan terlebih lagi, aku mempunyai 900 kereta besi. Siapkanlah semua kereta itu, panggillah semua tentaraku, marilah kita menuju sungai Kison. Kita pasti akan mengalahkan suku Naftali dan suku Sebulon di sana." Sisera tidak tahu bahwa 20 tahun lamanya orang Israel menderita kekalahan karena mereka tidak taat pada Allah. Tetapi sekarang Tuhan Allah akan berperang untuk mereka karena mereka telah bertobat dan kembali kepadanya. Nah adik-adik, dari atas gunung Tabor, Deborah dan Barak melihat Sisera maju ke sungai Kison dengan kereta-keretanya yang sangat ditakuti. Deborah segera berkata pada Barak, "Bersiaplah, karena hari ini Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tuhan telah membawa dia menuju sungai Kison seperti yang telah dikatakannya kepadaku." Dengan berani Barak turun dari gunung Tabor dengan 10.000 orang di belakangnya. Pada waktu yang sama, Tuhan mengacaukan tentara Sisera serta kereta-keretanya. Sisera melompat dari keretanya dan melarikan diri. Waktu tentara Kanaan melihat panglima mereka sudah meninggalkan mereka, mereka kehilangan semangat untuk berperang. Mereka tidak melawan Barak dan tentaranya, melainkan melarikan diri sama seperti panglima mereka. Barak dan pasukannya dari suku Naftali dan Sebulon hanya perlu mengejar mereka dan membunuh mereka, sehingga tidak satupun dari antara mereka yang tertinggal hidup pada hari itu. Itulah perbuatan Tuhan. Ia menggenapi apa yang dijanjikannya kepada Barak melalui Deborah. Tetapi apa yang terjadi dengan Sisera, panglima yang berani itu? Karena ia tidak lagi bersama tentara-tentaranya, ia tidak dibunuh oleh pedang Barak. Ia melarikan diri sejauh ia bisa, sampai akhirnya kekuatannya habis. Akhirnya, ia sampai ke kemah seorang bapak yang bernama Heber dan istrinya bernama Yael. Sisera sangat senang karena keluarga Heber dan Raja Yabin berteman. Tanpa ragu-ragu, ia mendekati kemah Heber. Yael, istri Heber, keluar dan menyambutnya. "Singgahlah, tuanku, beristirahatlah sejenak." Sisera masuk ke dalam kemah dan berbaring karena kehabisan tenaga. "Berilah aku air minum sedikit," pinta Sisera. Yael membuka kantung dan memberikan susu segar kepadanya.
Kemudian ia menyelimuti Sisera. Sebelum tertidur, Sisera berpesan, "Berdirilah di depan pintu kemah. Bila mana ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi apa yang diperbuat oleh Yael setelah Sisera tidur dengan nyenyak? Ia mengambil patok, kemah, dan palu. Ia masuk ke dalam tenda dengan diam-diam dan membunuh Sisera. Nah, adik-adik, Yael melakukan itu karena hatinya berpihak kepada Barak dan Deborah. Ketika Barak yang telah mengalahkan semua tentara Sisera datang dan mencari panglima itu, Yael berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kamu cari itu." Ia membawa Barak masuk ke dalam kemah dan di sana Barak melihat Sisera sudah mati, dibunuh oleh seorang perempuan seperti telah dinubuatkan oleh Deborah. Nah, adik-adik, di situ bala tentara Barak bersorak-sorai meneriakan nyanyian kemenangan saat mereka pulang dari peperangan pada hari itu. Deborah yang mendoakan mereka di atas puncak Gunung Tabor mendengar sorak-sorai mereka. Hatinya penuh dengan ucapan syukur karena ia melihat semua yang terjadi sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan. Bersama Barak, ia menuliskan nyanyian kemenangan mereka. Di kemudian hari, Bani Israel mempelajari nyanyian itu dan dengan menyanyikannya, mereka ingat kemenangan atas orang Kanaan yang Tuhan berikan pada Deborah dan Barak. Nah, adik-adik, Allah mendengar waktu Bani Israel memohon pengampunan dan pertolongan. Allah memberi perintah pada Deborah dan Barak dan mereka mematuhinya. Allah memberi janji dan mereka percaya bahwa Allah akan menggenapinya. Kita pun harus melakukan hal yang sama, adik-adik. Jika kita menghadapi masalah, coba kita periksa kehidupan kita. Apakah ada ketidaktaatan atau pada Tuhan? Jika ada, maka mintalah ampun pada Tuhan. Kemudian berserulah pada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Tuhan pasti menolong sebesar dan selama apapun masalah kita. Setelah kita meminta pertolongan Tuhan, maka kita dengarkan apa yang Ia perintahkan untuk kita dan kita harus melakukan perintah tersebut. Apakah kita punya teman yang penakut seperti Barak? Berikanlah dorongan, keberanian kepadanya dan lakukanlah hal yang berani bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu meminta pertolongan kepada Engkau apapun masalah yang kami hadapi Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Adik-adik, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan pulang. Engkau memberkati kami di perjalanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah Smiling Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.